Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ada kabar gembira buat teman-teman yang berhasil mendapatkan tiket laga terakhir di pekan ke-34 antara Persib Bandung sebagai tuan rumah menghadapi tamunya Persis Solo. Dan ini juga terasa sangat spesial karena akan dihadiri oleh pejabat-pejabat penting dan juga artis, tokoh ibu kota dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi ya beruntung banget lah buat teman-teman yang lain juga. Jangan khawatir, katanya untuk media broadcasternya akan menyiarkan secara utuh dari awal sampai dengan akhir penyerahan piala gitu ya. Jadi ya kalaupun menjadi Bon Jovi ya tidak rugi-rugi amat karena akan disiarkan secara utuh dan full. Nah ini juga menjadi hal yang menjadi sejarah buat kita lah. Nanti juga yang diundang katanya ada Pak Presiden Republik Indonesia, lalu ada Menpora Republik Indonesia, lalu Ketum PSSI Pak Eto beserta jajarannya termasuk Exco, dan juga ya mudah-mudahan ada dari Komdis dan dari Komdingnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat nih orang-orang yang memutuskan sanksi terhadap klub-klub di Liga Indonesia baik Liga 1 dan seterusnya gitu ya. Ini bisa melihat langsung, oh ini loh orang-orangnya. Nah ini mudah-mudahan ya kita sambut dengan kita sambit dengan apa kita sambut atau kita sambit nih. Nah ini ya nantilah mudah-mudahan ada gitu ya, teman-teman bisa melihat langsung orang-orangnya teman-teman. Nah ini selain itu juga yang paling spesial adalah pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang memang akan diundang secara khusus. Nah ini juga ya pokoknya selain band lokal dari kota Bandung, ada kuburan juga nanti juga gitu ya, ada DT09 dan yang lainnya. Ini juga ada beberapa mantan pemain tim Persib, lalu juga ada beberapa tokoh publik di kota Bandung teman-teman. Selain juga ada gubernur dan wagub gubernur Jawa Barat, lalu ada wali kota dan wakil wali kota Jawa Barat beserta seluruh jajaran aparatur ya di kota Bandung gitu teman-teman. Bahkan ya memang kita mendengar kabar tiket kenapa cepat habis karena yaitu sebagian lagi memang sudah dibatasi untuk beberapa pejabat publik, tamu undangan, VIP, VVIP dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa PNS dari Pemkot Kota Bandung dan juga ya Pemprov gitu ya yang akan menghadiri, sehingga ya banyak tiket ini harus dikasihkan, sehingga ya memang dibuka banyak ini untuk kuota tiket karena untuk mengakomodasi ya beberapa pejabat-pejabat gitu teman-teman. Jadi ya sudahlah, yang tidak kebagian di Bon Jovi saja atau di TV saja, karena itu juga akan disiarkan secara full insya Allah gitu teman-teman. Nah ini juga selain itu memang ada beberapa berita miring gitu ya, yang mana katanya nanti pada saat penyerahan piala, tentu saja itu piala milik Persib Bandung karena sebagai kampion musim ini, tapi ada beberapa kayak misalkan pemain terbaik itu katanya bukan dari Persib, bukan Del Pino, bisa jadi Jaja atau Mesidoro katanya yang dikasih. Lalu beredar juga nanti pemain muda terbaiknya dari klub ini, dari klub itu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini biar seakan-akan ya tidak pilih kasih karena sudah ada jatahnya masing-masing. Ini luar biasa gitu kalau memang benar, kita lihat aja teman-teman. Tapi kalau untuk melihat beberapa kabar yang kita terima ya bisa jadi benar gitu ya, karena dari kemarin kan pekan ke-33 dan pekan ke-34 katanya memang akan banyak keanehan-keanehan yang terjadi, terutama untuk mengejar posisi runner up dan juga untuk tim-tim yang memang berjuang keluar dari zona degradasi. Nah, kalau untuk tim papan atas mah ya sudahlah, mau itu Dewa,
Persebaya atau Malut United ya mangga aja, karena nggak pengaruh buat Persib Bandung yang sudah menjadi kampiun gitu ya, udah menjadi juara. Tapi kalau untuk yang di posisi degradasi atau di zona degradasi ini memang sangat berpengaruh sekali teman-teman. Kemarin ada beberapa pertandingan yang seakan-akan ada cair-cairnya lah gitu ya, dari mulai PSS Sleman menghadapi Persija, Persija kalah gitu ya, lalu Bali bermain di kandang menghadapi Madura United, Madura yang menang, bahkan gol Bali 2 kali dianulir gitu, karena VAR dan lain sebagainya. Nah ini juga menjadi hal-hal yang apakah benar gitu ada misi penyelamatan di sini atau bagaimana. Nah ini yang kalau kita berkaca kepada rumors yang memang agak sedikit jauh beberapa bulan yang lalu, yang akan naik itu ada Persija, lalu juga ada PSIM dan juga ada Bayangkara, memang harus mewakili provinsi-provinsi atau kota yang mereka domisilinya gitu ya. Kalau Persija Jepara dari Jateng ya, satu klub Jateng naik, harus satu klub Jateng turun, dan PSIS sudah oke gitu ya, sudah fix turun kasta ke Liga 2 musim depan. Persija masuk klub Jateng lainnya. Lalu yang kedua PSM Yogyakarta. Nah PSM Yogyakarta naik, otomatis harus ada dari ya Yogyakarta sendiri, tim Yogyakarta yang turun kasta ke Liga 2. PSS Sleman juga ini harus menunggu hasil daripada Barito ataupun Semen Padang. Kalau kedua tim itu menang ya udah PSS Sleman musim depan sudah pasti turun kasta ke Liga 2. Nah ini yang terakhir Bayangkara FC, yang mana Bayangkara ini kan berdomisili sekarang di Pulau Sumatera, katanya di Lampung gitu ya. Nah ini tim Sumatera yang lainnya ada dari Semen Padang dan Barito Putra sekarang sedang berjuang mati-matian keluar dari zona degradasi maupun ya menjauh dari zona degradasi. Apakah memang sesuai dengan hitung-hitungan dari segelintir orang gitu ya, bahwa ya info yang tersebut valid, katanya kota domisili tim pemenang yang naik promosi harus digantikan dengan domisili yang tim 1 turun kasta ke Liga 2. Nah kalau berkaca dari itu ya harusnya Semen Padang yang turun ke Liga 2 musim depan gitu ya, sedangkan Barito Putra yang tetap ada di Liga 1. Tapi kita nggak tahu karena hanya 3 tim lagi yang sedang berjuang. PSS Sleman tinggal menunggu kabar Barito dan juga Semen Padang, apakah mereka meraih kemenangan atau bagaimana. Kalau memang menang dua-dua tim ini ya sudah, PSS Sleman otomatis sudah langsung turun ke kasta Liga 2 musim depan gitu teman-teman. Nah ini semakin menarik lah, kalaupun masalah kenapa di papan atas itu memperebutkan posisi 2 runner up, karena 4 tim teratas atau tim peringkat 1, 2, 3, 4 ini memiliki kesempatan yang besar untuk menerima hadiah atau dana kontribusi dari PT LIB. Jadi peringkat itu mempengaruhi nilai kontribusinya teman-teman. Jadi ya pada berebut gitu ya, minimal masuk 4 besar. Kalau sudah di 4 besar minimal ya peringkat 2, karena kan peringkat 1 udah nggak mungkin menggeser Persib Bandung gitu sebagai juara. Jadi peringkat 2, 3, 4 ini dana kontribusinya berbeda, sehingga semakin tinggi untuk klasmennya ya semakin besar juga dana yang didapatkan. Ya untungnya Persib Bandung mah sudah di tangan lah, makanya sok diporotan wae gitu ya, ada denda ini denda itu. Tapi memang tidak bisa kita salahkan juga, denda pun dibikin ya kadang dari orang dalam sendiri gitu ya, dari teman-teman bobotoh yang kemarin ya setidaknya punten-punten gitu ya, bukannya melarang tapi kita ya jangan sampai merugikan klub lah. Mangga aja kalau mau nonton away segala macam, tapi jangan menggunakan atribut, jangan menggunakan hal yang memang dilarang gitu. Jadi penonton dulu saja, bukan menjadi supporter, tapi ya tetap ada gitu ya. Jadi ya manajemen saja sudah menghimbau, apalagi kita lah gitu ya. Jadi agak sedikit sesah kalau itunya mah. Baik teman-teman, kita juga ada beberapa info yang lain, terutama ya
info mengenai kalau Bojan Hodak ini sedang betul-betul pusing di 4 hari jatah libur pemain Persib ini. Pemain Persib mah enak gitu ya, skuad Persib Bandung itu mau libur tinggal kemana bebas. Tapi kalau tim pelatih ini sedang pusing-pusingnya karena dituntut harus menyelesaikan kerangka musim depan, teman-teman, yang mana ini saya nggak tahu ya apakah kalau sekarang tuh yang penting store dulu namanya ke manajemen, mau nanti diperpanjang kontraknya, mau nanti deal atau tidak dealnya, yaitu tergantung manajemen. Tapi yang jelas Bojan Hodak harus menentukan arah skuad Persib musim depan, bagaimana pemainnya siapa saja, pemain yang incarannya siapa saja. Pokoknya itu dulu, selesaikan masalah negosiasi itu biarkan manajemen. Nah ini makanya Bojan Hodak meliburkan pemain 4 hari ini karena tim pelatih sedang mencari waktu untuk berpikir, untuk merenung dan berdiskusi gitu. Karena kalau memang setiap hari kita hanya libur 2 hari lalu latihan kan udah juara gitu ya. Ya daripada memanfaatkan sedikit waktu, ya diliburin aja dulu lah, biarin yang namanya juara mah bebas gitu teman-teman. Main mah nanti tinggal masuk lagi hari Rabu depan, Rabu Kamis latihan, Jumat official training, Sabtu udah main lagi menghadapi Persis Solo gitu. Dan ya namanya pemain profesional, pemain yang ini udah harus siap aja gitu. Walaupun latihan sebentar, ya lihat aja timnas gitu ya, latihan sebentar ketemu, bahkan ada pemain baru udah harus langsung bermain klub. Nah ini ya mudah-mudahan kita doakan hasil yang terbaik, baik itu pemilihan pemain dari Bojan Hodak dan juga betul-betul yang memang sesuai kriteria yang Bojan Hodak mau gitu ya, bukan berdasarkan A, B, C, D, E, G dan seterusnya gitu, bukan ya berdasarkan budget mah udah pasti gitu teman-teman. Nah ya kita baca dulu aja beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh biar tidak ikut memikirkan pemain si A, pemain si B gitu ya, biarin Bojan Hodak bekerja dulu teman-teman. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Kang, beneran itu Persib mau beli Dean Zandbergen? Oh ini yang Zandbergen. Den Zandbergen. Oh, Kang, beneran itu Persib mau beli Den Zandbergen? Aduh, burger wae saya ingatnya. Beneran itu Persib mau beli Den Zandbergen? Nah, kalau itu sepertinya nggak ada sama sekali teman-teman yang kita terima gitu ya. Tidak ada nama Zen itulah yang memang tidak ada sama sekali gitu ya. Kalau itu berarti kita sudah pastikan fix tidak benar ya kalau ini. Jadi ya lupakanlah Zandbergen itu, nggak ada teman-teman, itu nama yang kita terima. Lalu yang kedua, Kang, itu tim scouting Persib tiap banding selalu ditolak, apa nggak bisa kerja atau nggak pernah apa ini teh? Kang, itu tim scouting Persib tiap banding selalu ditolak, apa nggak bisa kerja, nggak pernah menang kalau banding? Oh bentar Kang, itu tim scouting Persib tiap banding selalu ditolak. Oh, kalau tim scouting mah memang bukan bidangnya. Kalau tim scouting mah kan mencari pemain gitu ya. Kalau untuk yang ngurusin banding apa itu ada tim legal teman-teman. Jadi tim legal ini bukannya berarti selalu kalah atau nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Kalau ini memang ada beberapa peraturan dari PT LIB atau dari Komdis ya, dari Komdis PSSI, setiap keputusan yang dinilai janggal, nah ini bisa kita banding asal di situnya tertulis hasil ini bisa dibanding atau memang misalkan tidak puas bisa melalui proses banding gitu ya. Nah ada juga yang hasil keputusan ini bersifat mutlak dan tidak bisa dibanding. Contohnya kemarin denda 70 juta, lalu dari kasus Ciro Alves yang tidak bisa bermain sampai akhir musim itu tidak bisa dibanding. Nah ini memang ya disitulah untuk apa ya, kejanggalan yang memang ya mau diprotes gimana atau mau dibanding gimana, di situnya aja udah nggak bisa dibanding gitu ya teman-teman. Nah kalau yang bisa dibanding biasanya juga sudah langsung mengirimkan
nota keberatan. Jadi ya tim legal cepat kalau untuk mengirimkan ya, kalau ini tidak sesuai nanti Bojan Hodak apa keluhannya mengenai wasit misalkan, terus manajemen keluhannya dengan ini dikirimkan nanti ke Komding, tapi dilihat dulu kalau memang yang bisa dikabulkan atau tidak. Nah ini ya itu juga tidak bisa diintervensi teman-teman. Dan kita juga perlu tahu keputusan Komdis PSSI ini selama beberapa musim ke belakang, 2 atau 3 musim ke belakang ini tidak pernah terbuka. Jadi sidang itu tertutup yang hanya dihadiri oleh Komdis PSSI, dan hasil kalau memang tidak memuaskan kita bisa banding, dan hasil bandingnya ini komite bandingnya sendiri memang mengadakan dengan tertutup juga, bukan secara terbuka, sehingga kita tidak pernah tahu pasal berapa yang dikenain atau hasil bandingnya bisa dikurangin atau memang dihapuskan, kita juga nggak pernah tahu. Ya itulah makanya yang harus dibenahi gitu ya oleh PSSI, yang mana sidang-sidang itu harus terbuka ke publik, jadi kita tahu oh ini yang dikenakan, tiba-tiba kenapa pasal ini harusnya ini menjadi ke pasal ini gitu. Nah ini harus ada penjelasan secara terbuka, tapi selama ini tidak ada penjelasan yang terbuka, semuanya dilakukan sidang tertutup teman-teman gitu ya. Jadi ya itu mah ya TTA gitu, yang tahu-tahu aja. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.